Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita memasuki perikop yang ke-106, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-28. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, dari Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan judul perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau "Lihat, ia ada dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancat dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian Tuhan, Kau nyatakan bagi setiap kami, supaya kami dicelikan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, nas pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24 sampai ayat 15 sampai 28 ini, ada begitu banyak kata-kata kiasan di dalamnya. Sekali lagi ya, nas firman Tuhan ini ditulis dari sudut pandang orang Yahudi di era 2024 tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih ya. Jadi ada gap generasi, ada gap kultur. Dari gap generasi aja kita melihat ada bahasa-bahasa kiasan atau bahasa-bahasa puitis yang digunakan di sini yang tidak bisa diartikan secara harafiah, saudara ya. Saya sendiri pribadi ketika membaca nas firman Tuhan ini masih belum banyak hal yang saya mengerti. Siapakah pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus? Ya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, siapa? Saya masih belum mengerti. Para pembaca hendaklah memperhatikan. Lalu kemudian di situ seperti ditulis ada peringatan yang disampaikan oleh Yesus. Ya, kalau
Orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang di peranginan jangan mengambil barang dari rumahnya. Yang sedang di ladang jangan kembali mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusukan bayi pada masa itu. Pembinasa keji itu pasti berbicara tentang orang yang merencanakan hal yang buruk dan jahat atas bangsa ini. Kalau saya menarik kesimpulan sih, nubuatan ini tentu berkenaan dengan apa yang akan terjadi kemudian kepada bangsa Israel. Dan juga mungkin saja kepada orang-orang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka setiap saudara akan mengalami yang namanya penganiayaan di dalam saudara mengiring Tuhan. Entah kenapa ya. Setiap kita orang percaya diajarkan yang namanya hukum kasih. Orang yang membenci harus kita ampuni. Orang yang merencanakan yang tidak baik bagi kita, harus kita jangan membalas itu dengan kejahatan. Kita harus mengampuni, bahkan memberkati. Dan orang-orang melihat ajaran kasih dari orang percaya ini, mereka tetap sepanjang zaman tetap menghujat orang Kristen, tetap menyatakan orang Kristen seperti inilah, seperti itulah, menjelek-jelekan. Apa alasannya? Padahal apa yang diajarkan oleh Yesus semua hal-hal yang luar biasa baik. Saudara boleh bacalah dalam keempat Injil itu. Apa yang Yesus sampaikan itu sungguh adalah pengajaran yang luar biasa. Bahkan seorang pemimpin yang berpengaruh bagi orang India saja, ya Mahatma Gandhi saja, dia sampai mengagumi pribadi dari Kristus Yesus. Sayangnya, ia tersandung dengan sikap dari murid-murid Yesus itu sendiri. Ya, terlalu banyak oknum ya di dalam murid-murid Kristus ini yang tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kadang itulah yang menjadikan orang-orang Kristen menjadi batu sandungan. Ya. Pembinasa keji, kalau bagi saya menangkap ini ya, saya meyakini bahwa ini bicara soal penjajah. Orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang yang membenci orang-orang percaya pengikut Kristus. Pembinasa keji juga mungkin saja berbicara soal kekaisaran Romawi ya, yang diwakilkan oleh Jenderal Titus, di mana ia akhirnya melantakan, menghancurkan bait suci di tahun 70 Masehi, saudara ya. Dan pada masa itu terjadi yang namanya genosida mungkin ya, Holocaust atau usaha untuk melenyapkan bangsa Israel. Di sepanjang zaman sudah banyak terjadi, tetapi Tuhan tetap ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudaraku. Jadi saudara jangan salah mengambil sumber ya, Alkitab saudara ya. Abraham, Ishak, dan Yakub, keturunan Semitik ini, yang akhirnya berakhir di Yakub atau Israel ini. Pengajaran yang lebih tuanya itu berasal dari tanah Ibrani. Tuhan setia dengan bangsa Israel karena apa? Karena perjanjiannya dengan Abraham. Ya, jadi sumbernya jelas. Abraham itu tidak beragama, bukan beragama Muslim ya, karena agama Muslim baru ada 700 tahun setelah Yesus ya. Jadi Abraham itu adalah orang yang mengikuti Tuhan jauh sebelum Ishak, sebelum Yakub ya, karena Ishak dan Yakub itu keturunannya Abraham, saudara ya. Jadi Abraham itu tidak memiliki agama. Mungkin kita bisa sebut ya keyakinan Semitik aja ya. Yang pasti apa sih agama ya, sampai kita terlalu meributkan soal agama. Abraham itu mengikuti Tuhan dengan setia. Allah Abraham makanya disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, itu sebutannya. Allahnya orang Israel, Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sedang terjadi di sini, Yesus sedang mengingatkan kepada orang-orang percaya, termasuk juga kepada bangsa Israel, bahwa akan ada siksaan yang berat yang akan datang. Di dalam saudara mengiring Tuhan,
Ketika engkau berharap bahwa jalan kehidupanmu akan mulus-mulus saja tanpa kesulitan, tanpa tantangan, saudara salah. Mengikuti Tuhan itu justru saudara akan diperhadapkan sama dengan kebanyakan orang di dunia ini, diperhadapkan dengan persoalan hidup lah, dengan kesukaran, dengan tantangan, sesuai dengan zamannya lah. Kita hari ini di zaman damai ya, Indonesia penuh dengan kedamaian, terakhir dari peperangan Perang Dunia Kedua ya, itu terakhir kali orang mengalami yang namanya beratnya hidup di dalam pertempuran, tapi hari ini kita hidup di dalam damai. Masalahnya hidup dalam damai ini, ketenangan ini, membuat orang terbuai. Tidak akan ada lagi tantangan, membuat bahkan kadangkala iman orang itu mati. Banyak ilustrasi yang diberikan oleh pendeta tentang seekor monyet yang kalau pohonnya digoncang dengan keras, ia semakin erat memeluk pohon itu. Tapi ketika ia ditiup dengan angin sepoi-sepoi, ia kemudian ketiduran, akhirnya dia terjatuh dari dahan pohon ya. Jadi kenyamanan, kesimpulannya membuat orang terlena dan membuat ia jatuh dalam dosa. Walaupun ya secara faktanya saya tidak pernah tahu apakah memang real ya. Ada monyet yang bisa ketiduran sepoi-sepoi ditiup angin sampai jatuh dari pohon, saya nggak tahu apakah itu fakta. Itu sebuah usaha dari seorang pemberita firman untuk mengilustrasikan khotbahnya. Tapi saya setuju ya, masa aman, masa nyaman membuat kita jadi ya merasa bahwa kehidupan kekristenan kita kok kayaknya ya adem ayem aja. Akhirnya orang tidak merasakan ada sesuatu yang lebih di dalam imannya, di dalam ia mengikuti Tuhan. Akhirnya ia akan menjadi orang yang mengeneralisir bahwa semua keyakinan itu sama. Tidak ada eksklusivitasnya lagi di dalam kekristenan. Orang akan mudah menanggalkan imannya. Orang akan meninggalkan Tuhan Allahnya. Tidak lagi memiliki hati kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pribadi saya tangkap dari nas firman Tuhan ini, justru mulai pada ayat yang ke-23 dan seterusnya. Di mana pada waktu itu orang akan berkata, lihat Mesias di sini, Mesias di sana. Tuhan Yesus memperingatkan kita, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara harusnya setuju bahwa Yesus itu adalah final, nabi yang terakhir istilahnya. Mesias yang terakhir yang dinanti-nantikan. Tidak ada lagi Mesias dan nabi setelah itu. Itu cuma gelar saudaraku ya. Kalau bagi orang Kristen, Yesus tidak hanya sekedar nabi, ia adalah Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi anak manusia. Saudara ya. Tetapi ia punya gelar Mesias, ia juga adalah seorang nabi. Ia juga seorang guru, rabi. Ia juga seorang tabib ajaib, Allah yang perkasa, penasehat agung. Banyak gelar Tuhan Allah kita, saudaraku ya. Jadi tidak ada lagi harusnya kita menanti-nantikan nabi yang lain. Dengan kata lain, setelah Yesus maka yang akan muncul kemudian adalah nabi-nabi palsu. Atau rasul-rasul yang tidak sesuai dengan pengajaran di dalam Alkitab kita akan dengan tegas berkata itu palsu. Saudara ya. Jangan ada lagi yang percaya Mesias, katanya ada Mesias yang datang dalam rupa wanita di China, lalu menggunakan ayat ini sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Lalu menarik kesimpulan bahwa sebelah timur itu bicara soal tirai bambu Cina. Katanya dari sana akan datang Mesias. Tidak ada nubuat yang berkata seperti itu. Tidak ada peneguhan satupun di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kelak akan datang nabi lagi, kelak akan datang rasul lagi. Tidak ada. Kelak Yesus datang untuk kedua kalinya. Ia akan datang menjadi raja yang menjemput setiap orang percaya dan menghakimi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan tertipu lagi.
Saya banyak melihat di sosmed, di TikTok, di Instagram, ada orang-orang yang mendadak tiba-tiba menjadi nabi. Mereka menyampaikan pesan Tuhan atas Indonesia. Saya jujur aja, kalau orang yang seperti itu, saya nggak sepenuhnya percaya. Ya, karena tidak ada kepentingannya lagi hari-hari ini nabi menyuarakan sesuatu seperti itu. Enggak. Saya banyak melihat orang-orang yang mengaku dia mendapatkan suara Tuhan, nabi yang katanya mendengar ini itu. Enggak lebih dari spekulasi doang. Enggak lebih seperti dia play menjadi seorang cenayang. Atau menjadi seorang, apa namanya saudara ya? Orang yang memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Banyak ketika diteliti lagi ya, apa yang mereka bilang suara Tuhan itu ya nggak lebih daripada sesuatu yang dibuat-buat pada akhirnya supaya popularitasnya tetap naik. Memang ada beberapa yang benar, tetapi ya itu pun sudah dinubuatkan dalam Alkitab, sudah ditulis oleh Alkitab sendiri. Bahwa di zaman akhir ini yang akan terjadi kepada manusia, di zaman akhir ini akan terjadi kepada dunia. Saudara nggak usah menubuatkan seperti itu pun, firman Tuhan lebih dulu menubuatkan, lebih dulu menggambarkan keadaan kita, keadaan manusia di akhir-akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang mengaku bahwa ia adalah Mesias, ia adalah Nabi, ia adalah Yesus yang akan datang. Hati-hati, sekalipun ia melakukan tanda dan mujizat yang heran, kata Tuhan Yesus, itu adalah palsu. Orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku Mesias, itu adalah palsu. Apalagi lebih-lebih kalau dia membawa ajaran palsu, membawa kitab yang berbeda dengan Injil Yesus Kristus, maka kita akan menggarisbawahi dan memberikan bold ya, bahwa ini adalah Mesias palsu. Jangan terpesona dengan mujizat segala macam, saudaraku. Saudara boleh baca di Alkitab bahwa penyihir-penyihir Mesir pun bisa meniru mujizat yang dibuat oleh Musa. Maka hari ini, saudara yang cuma pengen nyari mujizat, jangan sampai saudara menyangkali Yesus. Ya, jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Saya lebih baik memilih, ya lebih baik saya mati di tangan Tuhan yang hidup daripada saya harus menyangkal Tuhan saya, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kebenaran firman yang sudah kita sama-sama renungkan di kesempatan kali ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan kita pengharapan untuk tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. Berjaga-jagalah, jangan biarkan imanmu kendor, jangan biarkan imanmu tertidur karena kenyamanan hidup, sehingga engkau mulai berpikir, oh kayaknya Tuhan Yesus nggak datang deh. Keadaan kok aman-aman aja. Iman kebanyakan orang menjadi semakin meredup, laksana kaki dian ya, pelita. Orang-orang mulai kehilangan apinya dan lama-lama dia akan padam karena tidak ada lagi bahan bakarnya, tidak ada lagi minyak dalam hidup mereka, tidak ada lagi kasih kepada Tuhan, tidak ada lagi kerinduan. Akhirnya pelan-pelan kehidupan rohaninya mati, dan ketika Yesus datang, mereka sudah tidak lagi memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara semua bertumbuh dalam iman, itu pengharapan saya. Apapun keadaan saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, engkau punya pilihan untuk kecewa dan meninggalkan Yesus, atau engkau punya pilihan untuk tetap percaya dan mengangkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyatakan isi hatimu bagi setiap kami. Kuatkan, teguhkan hati kami di dalam pengharapan Tuhan, agar kami tidak mudah kecewa di dalam mengiring Engkau. Apapun hal yang terjadi di dunia ini,
biarlah semuanya itu tidak mempengaruhi hati dan kasih kami kepadamu di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah jemaatmu boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasihnya kepadamu. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di ujung program seri pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan saudara untuk terus mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara bertumbuh dan selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu, untuk menggali kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara semakin dikuatkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah jahatnya dunia ini. Saudara tetap setia mengikuti Tuhan. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam saya menyampaikan atau membuat saudara tersinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.